Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kita semua harus tetap semangat. Apalagi kalian untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, dan menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Kan udah dapat kuota nih. Jadi kalian harus selalu semangat ya, dan doakan semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Biar kita bisa kembali seperti semula. Oke. Hari ini masih dengan materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan subbab potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Jadi kita bahas tentang potensi pengelolaan SDA di kelautan Indonesia. Apa saja nih yang kalian ketahui tentang sumber daya kelautan di Indonesia? Dan digunakan sebagai apa saja sih sumber daya tersebut? Bagaimana cara pengelolaannya? Misalnya perikanan itu seperti apa pengelolaannya? Seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih pengertiannya. Pengertian dari potensi sumber daya kelautan adalah kemampuan sumber daya laut baik yang dapat diperbaharui. Catat, yang dapat diperbarui itu adalah seperti ikan, mutiara, hewan-hewan laut itu yang dapat diperbarui, maupun yang tidak dapat diperbarui, contohnya minyak bumi, gas alam, serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, baik yang sudah, sedang, dan belum dimanfaatkan. Hampir sama ya pengertiannya dengan sumber daya alam. Pasti kalian tahu ya, catat ya. Nah, ini potensi yang pertama. Potensi sumber daya kelautan yang pertama adalah perikanan. Ini yang dapat diperbarui. Laut Indonesia memiliki angka potensi sumber daya ikan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Wah, banyak banget berarti ya. Sumber daya ikan terdiri dari dua kelompok, yaitu yakni pelagis dan demersal. Nah, ada dua nih, ada pelagis sama demersal. Kalian bisa lihat di gambarnya. Pelagis ini adalah kelompok ikan yang hidup pada bagian permukaan laut wilayah Indonesia. Contohnya di permukaan laut berarti di atas ya. Contohnya itu seperti ikan tuna, ikan cakalang, ataupun ikan kembung yang biasa kalian makan ya, yang gampang dipancing oleh nelayan. Lalu sedangkan yang demersal itu adalah kelompok ikan yang hidupnya di dasar laut yang ada di bawah, contohnya ikan kakap merah. Jadi perbedaannya beda ya, kalau misalnya permukaan itu lebih biru, sedangkan yang di bagian dasar laut itu warnanya agak hitam atau gelap. Kalian bisa lihat ya di gambar ini. Ada pelagis dan demersal. Nah, cara pengelolaannya di Indonesia. Pasti kalian pernah dengar ya kata overfishing di Indonesia dan illegal fishing. Pasti kalian sudah pernah dengar ya apa kata itu. Overfishing ini pengambilan ikan sebanyak-banyaknya mungkin dengan menggunakan jalan yang sangat besar, ya kan? Kalau illegal fishing ini orang yang datang dari luar negeri datang untuk mengambil ikan-ikan kita, kapal-kapal asing. Itu namanya illegal fishing. Sama-sama menggunakan cara untuk mengambil
ikan yang ada di lautan Indonesia. Nah, menurut kalian ini buruk ataukah tidak buruk? Coba. Nah, ini bakal nanti tugasnya bakal ada di GCR. Jadi menurut kalian ini baik atau tidak untuk perairan Indonesia atau buruk untuk perairan di Indonesia? Seperti itu. Nah, yang kedua ada energi kelautan. Yang pertama, energi kelautan itu dibagi 3. Yang pertama, energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Nah, biasanya ini seperti kincir angin. Nah, kincir angin bentuknya, tau kan kincir angin yang ada di laut? Nah, contohnya seperti itu, energi gelombang laut. Terus energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut karena perbedaan pasang surut. Dan yang ketiga, energi panas laut adalah energi yang dihasilkan dari perbedaan temperatur panas antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin tanpa menghasilkan gas rumah dan gas limbah lainnya. Jadi dia pertamanya ngambil yang hangat dulu, baru dia masuk ke air laut yang dingin untuk menimbulkan energi, itu namanya energi panas laut. Jadi kalian harus ketahui, energi kelautan itu ada 3, ada energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi panas laut. Nah, ini yang tidak dapat diperbarui. Pasti kalian tahu ya gambar ini yang suka ada di tengah-tengah laut, pasti kalian tahu ya. Nah, itu adalah minyak dan gas bumi. Sekitar 70% minyak dan gas bumi di Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan dan menjadi sumber energi, bahan bakar, dan penerimaan negara dari ekspor. Nah, pasti kalian tahu ya, yang minyak dan gas bumi ini padahal dia tidak dapat diperbarui, tapi masih selalu menghasilkan energi untuk bumi kita. Seperti itu. Nah, wisata bahari nih, pasti kalian tahu ya wisata bahari itu apa? Ya, wisata laut. Wisata laut yang biasanya mencakup itu kayak mancing, olahraga air, terus misalnya mau snorkeling dan lain-lain. Cara pengelolaannya di Indonesia adalah perlu memperhatikan 3 komponen, yaitu akses, fasilitas, dan atraksi daerah wisata. Akses itu tempatnya seperti apa, kita harus tahu jalan untuk untuk pergi ke sana itu seperti apa, itu namanya akses. Kalau fasilitasnya adalah ada apa saja fasilitas di sana, entah ada tempat beribadahnya kah atau kamar mandinya kah yang masih bisa dipakai dengan layak. Nah, dan atraksi daerah wisatanya itu seperti apa di sana budayanya. Apabila misalnya ada hari khusus, mereka melakukan tarian apa atau menyambut para tamunya seperti apa, atau enggak adanya pusat oleh-oleh di tempat wisata tersebut. Nah, ini ada contohnya beberapa wisata bahari, ada yang di dalam dasar laut seperti Bunaken ya kan, pulau-pulau tuh. Pasti kalian tahu ya tentang wisata bahari. Nah, wisata bahari ini juga mencakup terkait terumbu karang. Nah, di Indonesia ini banyak banget namanya terumbu karang. Ada 950 spesies terumbu karang. Nah, cara pengelolaannya juga dengan terumbu karang itu, Indonesia itu melakukan konversi terumbu karang atau penanaman terumbu karang kembali. Pasti kalian pernah dengar ya kata-kata ini, penanaman terumbu karang kembali. Untuk yang tadinya terumbu karang yang udah pada karang sama kapal ditumbuhkan lagi jadi untuk menghasilkan terumbu karang yang baru, seperti itu. Nah, yang kelima ada industri maritim.
Industri maritim adalah perusahaan yang kegiatannya menyediakan produk dan layanan yang terkait dengan sektor maritim yang inovatif. Inovatif itu maksudnya pembaruan ya, seperti desain kapal, konstruksi kapal, perdagangan kapal, pengoperasian kapal, memelihara dan memperbaiki kapal. Nah, ini industri maritim ini lebih untuk membuat kapal. Seperti contohnya yang ada di gambar adalah membuat kapal. Tuh. Nah, yang ketujuh, jasa angkutan laut. Nah, pasti kalian tahu ya, jasa angkutan laut itu apa? Pasti kapal dong, ya kan? Gak mungkin pesawat. Nah, jasa angkutan laut terdiri dari segala jenis kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan sektor kelautan. Pastinya itu maksudnya adalah cara bagaimana memperdagangkan atau menjual beli ekspor impor seperti itu. Cara pengelolaannya, saat ini pemerintah membangun tol laut yang kemarin kita sudah bahas ya di Alki, yang menghubungkan konsep pengangkutan logistik kelautan yang bertujuan menghubungkan pelabuhan besar Indonesia untuk mempercepat distribusi barang hingga ke pelosok. Nah, Indonesia pun sudah menargetkan 6 tol laut. Yang baru kita tahu ini sekarang tol laut itu baru ada di daerah Bali. Tetapi Indonesia sudah merencanakan membuat 6 tol laut. Salah satunya akan ada di Tanjung Priuk, seperti itu. Nah, Alki yang kemarin kita sudah bahas ya di minggu lalu, alur laut keperluan Indonesia adalah alur yang dipergunakan untuk berlayar kapal-kapal asing, kapal selam dan pesawat terbang non-sipil yang tujuannya untuk apa tadi? Perdagangan juga, ekspor dan impor. Nah, ada Alki 1, Alki 2 dan Alki 3. Alki 3 dibagi 3, ada Alki 3A, B dan C. Kalau belum ada yang tahu Alki itu apa, kalian buka lagi video yang kemarin minggu lalu saya sudah bahas tempatnya di mana saja Alki 1, 2 dan 3. Oke. Sekian dengan materi ini untuk potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa WA saya. Untuk tugas, nanti saya akan tulis di GCR. Bagi yang belum masuk ke Google Classroom Geografi, kalian bisa WA saya atau WA wali kelas kalian untuk meminta kodenya. Tetap semangat ya untuk menjalankan ini semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.